Selamat pagi, semangat bertemu lagi tentu dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan reaksi alkana, alkena, alkuna. Artinya ini merupakan sifat kimia. Untuk sifat fisikanya nanti akan dijelaskan secara terpisah. Yang pertama alkana. Sifat alkana itu tidak reaktif pada suhu kamar. Tidak bereaksi dengan asam misalnya H2SO4 dan basa misalnya NaOH. Mengalami reaksi pembakaran sama dengan bahan-bahan bakar ya, untuk itu mengalami pembakaran, yaitu bahan bakar direaksikan dengan O2. Ini misalnya C4H10. Itu adalah butana ya, butana. Ditambah O2 akan dihasilkan CO2, ini gas, dan H2O ya. Ini pembakaran alkana. Pada suhu yang tinggi, tanpa ada air, ternyata senyawa alkana itu bisa pecah menjadi molekul kecil. Misalnya ini, senyawa alkana, ini metana, akan pecah menjadi karbon dan gas hidrogen. Dengan suhu tinggi ya, dengan tentu suhu tinggi. Sama dengan ini etana. Etana akan pecah menjadi ini etena, tambah gas hidrogen. Ini tadi etana. Kemudian alkana itu bisa mengalami reaksi substitusi ya. Reaksi substitusi itu sama aja dengan reaksi pergantian. Nah, misalnya ini CH4 tambah Cl2 hasilnya apa? Ibaratnya gini, hanya pergantian aja ya, substitusi. C ini H, ini H, ini H, ini H. Kemudian Cl. Ini putus, sehingga nanti H ini akan bergabung dengan Cl ini. H di sini akan diganti oleh Cl. Maaf ya, akan diganti oleh Cl. Sehingga di sini C, H, ini H, di sini Cl ditambah H sama Cl jadi HCl. Atau kalau kita tuliskan hasilnya CH4 tambah Cl2 akan menjadi CH3Cl ditambah HCl. Jadi hanya terjadi pergantian. Kalau CH3Cl ditambah lagi misalnya dengan Cl2, hasilnya apa? Bisa mengalami substitusi lagi. Satu H-nya ini digantikan oleh Cl ini. Sehingga tadinya CH3 ini menjadi CH2. Satu H diganti oleh Cl dari sini. Jadi dari ini Cl-nya pecah. Cl-nya masuk lagi ke sini. Sehingga tadi Cl-nya 1 tambah 1 lagi menjadi Cl2 ditambah HCl. Jadi H yang di sini dengan Cl ini membentuk HCl. Itu untuk reaksi substitusi. Untuk alkena. Alkena itu karena dia memiliki ikatan rangkap ya, alkena mudah mengalami reaksi adisi. Ditambahkan ya. Jadi mengalami penambahan. Jadi misalnya kalau kita ambil yang contoh yang pertama ini ya, Kalau kita gambarkan dia begini ya, C hanya 2. Kita misalnya pecah ya. Nih. Nah, tambah H ini. Ini nanti pecah nih, putus ya katanya. Sehingga dia menjadi begini. Tadi H, kemudian di sini H. Ini tadi putus, jadi tinggal 1 ya. Kalau kamu lihat di sini, artinya tangan C itu berkurang. Ini 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3 ya. Jadi ada 3. Sehingga tadi ini pecah, digantikanlah. Ini masuk ke atom C ini masuk ke atom C ini. Nah, sehingga di sini masuk tadi H, di sini masuk tadi H. Sehingga
Kalau kita lihat C tangannya di 4, 1, 2, 3, 4. C 1, 2, 3, 4 atau ikatan kovalennya ya masing-masing 4. Sehingga hasilnya ini CH3, CH3. Sehingga hasilnya kalau kita tulis di sini CH3, CH3. Nah, kemudian untuk yang B, untuk yang kedua, ini sama aja. Putus satu ikatan berarti bisa mengambil 2 atom. Jadi ini misalnya putus nih. Sehingga dia akan menjadi CH2. Ini CH2. Ini tangan C1 tambah 2 berarti 3 kurang 1 lagi ya. Ini juga C tangannya 1, ini hanya 2 kurang 1 lagi. Sehingga HCl ini, H ini masuk ke sini. Cl-nya juga ke sini. Sehingga di sini tadi ini saya bikin dulu di sini ya. Ini H, kemudian di sini Cl. Atau kalau kita tuliskan sama aja CH3, CH2, Cl. Ya. Saya jelaskan lagi untuk yang bagian yang ketiga ya. Yang ini saya bikin di sini ya. CH3, CH2, CH2 ya. CH3, CH2 coba kita gambarkan ya. Ini sepertinya ada kesalahan menuliskan gambar CH3. Ini ya. Terus ini CH2. CH2. H2. Nah, sekarang kalau ini rangkap, menurut kamu pas nggak? Ini CH2. Ya, di sini 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Enggak benar ya, salah ya. Artinya ini adalah CH1 ini ya, CH1. Atau CH. Artinya ini enggak ada nih. Ya, ini enggak ada ya. Nah, bukan ini ya, bukan yang ini. Bukan. Salah lagi, aduh. Ini enggak ada nih. 1, 2, 3, 4. Ini enggak ada ya? Paham ya? Nah, kita tambahkan tadi HCl. Hasilnya apa? Nah, kamu lihat di sini. Pasti diadisi ke sini, masuk ke sini ya. Sekarang kalau ini putus. Ya, tentu tangan dari C menjadi 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3 kalau ini putus ya. Sekarang H dan Cl kemana? Ya, H kemana, Cl kemana? Ya. Ternyata dari aturan Markovnikov ya, H itu akan masuk ke atom C yang hanya lebih banyak. C ini hanya berapa? 1, 2. Sini 1 ya. C akan mengikat, C yang mengikat H lebih banyak akan mengambil H. Nah, jadi hanya masuk ke sini. Cl-nya masuk ke C ini. Kenapa masuk ke C ini? Karena C ini hanya mengikat 1 H ya. Sementara ini C mengikat 2 H. Sehingga hasilnya menjadi C. Ini tetap ya tadi ya. Ini benar. Ini benar ini tadi. Jadi C saya ingat 1, 2, 3. H3. Terus ini C dari ini hanya 1 tambah Cl berarti CHCl. Ini C hanya 2 tambah 1 jadi CH3 ya. Nah, sehingga disebut namanya ini 1, 2, 3. Cl ini bisa dianggap sebagai cabang. Pada C berapa Cl? 2. Cl itu disebutlah kloro. Alkana 1, 2, 3. Alkana 3 disebut apa? Propana. Sehingga namanya 2-kloropropana. Sama untuk alkana. Alkana mengalami reaksi pembakaran. Demikian juga alkena mengalami reaksi pembakaran. Pembakaran sempurna akan dihasilkan di sini CO2 ditambah H2O. Kalau kita samakan, di sini C-nya 5, di sini C-nya 1 kalikan 5. Di sini hanya 10, di sini hanya 2, berarti kalikan 5. Sekarang di sini 5 kali 2, 5 kali 2 10. Di sini 5 kali 1 5, berarti 15 ya. Supaya ini 15, berarti dikali 15 per 2 ya. Itu untuk menyamakan reaksinya. Nanti untuk yang ini kamu cobakan sendiri ya. Kemudian untuk yang alkuna. Reaksi untuk alkuna sama saja ya, mengalami pembakaran. Ini asetilena atau disebut etuna.
Kalau mengalami reaksi pembakaran pasti tetap hasilnya CO2 dan H2O. Sekarang ini juga mengalami adisi. Kalau kita gambarkan ya, C2H2 dia kan begini, C2. Nih hanya cuma 2. Ditambah 2H2. 2H2 itu berarti atom H-nya ini ada 4 atom H ya. 4 atom H. Kalau satu ikatan putus itu ya bisa mengikat 2 atom H ya. Satu ikatan putus. Berarti mengikat 2 atom H. Kalau 4 atom H berarti sama aja ini identik dengan 2 ikatan putus sekaligus ya. Putus 2 ikatan ibaratnya seperti ini. Tangan C tangannya 1 2. Ini hanya 2. C ini butuh 2, C ini juga butuh 2. Sehingga ini yang 4 atom H, 2 ke atom C ini, 2 ke atom C ini. Sehingga di sini adalah H, 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 H. Sehingga hasilnya ini adalah ini CH3. Ini CH3 ya. Ini namanya adalah etan. Itu reaksi adisi. Sekarang saya ambil yang ini, propuna. Saya gambarkan propuna itu C-nya berapa? C-nya 3 ya. Rangkap 3. Ini propuna. Kita lengkapi H. Di sini 1. Di sini masih ada H enggak? 1, 2, 3, 4. Sudah pas. Ini 3. Tambahkan HBr. Hasilnya apa? Tadi saya katakan C yang mengikat H lebih sedikit atau C yang mengikat H lebih banyak lah ya. Tentu nanti kan masuknya HBr itu H dan Br masuknya antara C ini dan C ini. Sekarang H kemana, Br kemana? Sesuai aturan Markov-Nipkow, C yang mengikat H lebih banyak akan mengambil H. Di sini C nggak ada H-nya, di sini C ada H-nya. Artinya H yang ini akan masuk ke sini. Kemudian Br ini akan masuk ke sini. Kalau putus 1, karena putus 1 dapat 2 atom. Sehingga hasilnya adalah di sini C hanya 1 tambah ini menjadi 2. Ini tinggal 2. C ini berarti dapat Br. Saya bikin di sini biar kelihatan. Kemudian ini CH3. Inilah rantai utamanya. Inilah cabangnya. Tentu kita nomori dari sini ya. 1, 2, 3. Cabangnya Br. Disebutlah dia 2. Br itu berarti bromo. 1, 2, 3. Propana. Tapi karena ini masih ikatan rangkap, yaitu rangkap pada C1, berarti dia masih alkena. Berarti 1 propena. Itulah dia ya. Oke. Sekarang kita ambil yang ini. Etuna tambah Br2. Etuna itu C-nya 2. Hanya tadi 1. Ditambah Br2. Tentu sama aja ya. Putus 1 dapat 2 atom Br ya. Ini kan Br. Sehingga nanti masuk ke sini. Ini nanti ke sini. Sehingga dihasilkan C diputus. C ke sini. Tadi ada H, ada Br. Di sini ada H, di sini ada Br. Ini dianggap C1, ini 2. Sehingga dikatakanlah namanya 1, 2. Br-nya ada 2. Disebutlah di awal dengan di bromo. C-nya 2 ada ikatan rangkap. 2 itu eta. Etena. Kenapa etena? Adalah dia alkena ada rangkap 2. Nah, itu untuk reaksi alkuna. Untuk 2 pentuna kamu cobakan. Bagaimana hasilnya? Tetap semangat masa pandemi. Jaga kesehatan. Terima kasih.